Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Leunufna. Saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Keperawatan. Video ini saya buat untuk mendapatkan nilai tugas mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar 1 yang diberikan oleh yang terhormat Ibu Grace Wakano, SCAP, MCAP. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kemih. Sistem kemih adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Struktur sistem kemih. Sistem kemih terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan uretra. Sistem kemih berfungsi untuk membuang produk sisa dari tubuh, membantu mempertahankan keseimbangan asam basa dengan menahan dan mengekspresikan ion hidrogen, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, membantu pengaturan tekanan darah. Berikut adalah gambar komponen sistem kemih pria. Ginjal merupakan suatu organ bervaskular banyak yang berbentuk seperti kacang. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang pertama, korteks renalis atau bagian luar, mengandung mekanisme penyaringan darah dan dilindungi oleh kapsul memfibrosa dan lapisan lemak. Kemudian bagian yang kedua, medula renalis atau bagian tengah, mengandung 8 sampai 12 piramida ginjal atau baji berlurik yang sebagian besar tersusun dari struktur tubular. Kemudian bagian ketiga, pelvis renalis atau bagian dalam, menerima urin melalui calyces majori. Menopang kelenjar adrenal, salah satu kelenjar terletak di setiap ginjal. Kelenjar ini dipengaruhi oleh pelepasan renin dari ginjal. Sebaliknya, kelenjar adrenal mempengaruhi sistem ginjal dengan mempengaruhi tekanan darah, sama halnya dengan retensi natrium dan air dari ginjal. Berikut adalah gambar bagian ginjal, yaitu pelvis renalis, korteks renalis, dan medula renalis. Bagian anterior dilindungi oleh isi perut dan bagian posterior oleh otot yang melekat ke columna vertebralis. Mempunyai banyak fungsi, meliputi pembuangan produk sisa, ion yang berlebihi dalam bentuk urin, penyaringan darah dengan mengatur susunan kimiawi dan volume darah, mempertahankan keseimbangan elektrolit, cairan, dan asam basa, produksi dan pengeluaran renin untuk mendorong aktivasi angiotensin 2 dan produksi aldosteron di kelenjar adrenal. Produk eritropoietin, suatu hormon yang merangsang produk sel darah merah, dan enzim seperti renin yang mengatur tekanan darah dan fungsi ginjal. Konversi vitamin D ke bentuk yang lebih aktif. Berikut adalah gambar dari ginjal anterior kanan dan anterior kiri, posterior kiri dan posterior kanan. Kita masuk pada nefron. Nefron mempunyai 2 fungsi utama: menyaring cairan, produk sisa elektrolit, asam, dan basa. Secara selektif menyerap ulang dengan mensekresikan ion, terdiri dari kumpulan kapiler yang disebut glomerulus dan ductus pengumpul. Dibagi menjadi 3 bagian lagi. Tubulus contortus proximal mensirkulasikan air dan mereabsorpsi glukosa, asam amino, metabolit
dan elektrolit dari filtrate ke kapiler terdekat. Lengkung Handley mengkonsentrasikan filtrate melalui pertukaran elektrolit dan reabsorpsi untuk menghasilkan cairan hiperosmolar. Tubulus contortus distal, tempat filtrasi memasuki tubulus, pengumpulan dan nutrium diabsorpsi di bawah pengaruh aldosteron. Berikut adalah gambar nefron. Kita masuk pada ureter. Ureter merupakan tabungan fibromuskular yang menghubungkan setiap ginjal dengan kandung kemih, atau ureter kiri sedikit lebih panjang dari ureter kanan. Dikelilingi oleh 3 lapisan dinding, berperan sebagai saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandungan kemih. Mempunyai gelombang peristaltik 1 sampai 5 kali setiap menit untuk mengalirkan urin ke kandung kemih. Yang berikut, kandung kemih merupakan organ muskular berbentuk bulat dan berongga pada punggul, berfungsi menampung urin, mempunyai kapasitas 5.000 sampai 6.000 mili pada orang dewasa normal, mempunyai 3 lubang pada bagian dasarnya yang membentuk area segitiga yang disebut trigonum uretra. Merupakan suatu saluran kecil yang menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh, menempel pada dinding anterior vagina di belakang simfisis pubis pada wanita. Perjalanan vertikal melewati kelenjar prostat, kemudian memanjang melewati diafragma, urogenital, dan penis pada pria. Berikut adalah gambar dari ureter, kandung kemih, dan uretra pria. Termasuk dalam pembentukan urin. Dihasilkan dari 3 proses yang terjadi di nefron: filtrasi oleh glomerulus, reabsorpsi oleh tubulus, dan sereksi oleh tubulus. Pada filtrasi oleh glomerulus, transport aktif dari contortus proksimal menyebabkan reabsorpsi Na dan glukosa ke sirkulasi terdekat. Osmosis kemudian menyebabkan reabsorpsi H2O pada reabsorpsi oleh tubulus. Suatu saat bergerak oleh filtrati kembali dari tubulus contortus distal ke kapiler peritubuler. Transport aktif menyebabkan reabsorpsi Na. Adanya ADH menyebabkan reabsorpsi H2O. Pada seksi tubulus, suatu saat berpindah dari kapiler peritubuler ke dalam filtrate tubulus. Kapiler pertubulus kemudian menseksikan NH2 dan H+. Biasanya menghasilkan jumlah keluaran urin sebesar 720 sampai 2,400 ml setiap harinya, bervariasi sesuai dengan asupan cairan dan iklim. Keluaran urin meningkat setelah minum banyak cairan, karena tubuh mengkoleksikan kelebihan air. Keluaran urin menurun jika asupan cairan berkurang atau asupan natriumnya berlebihan. Berikut bagaimana gambar ginjal membentuk urin. Kita masuk pada yang berikut, yaitu hormon dan sistem kemih. Hormon antidiuretics atau disebut dengan ADH. Kadar yang tinggi meningkatkan penyerapan air dan konsentrasi urin. Kadar yang rendah menurunkan penyerapan air dan mengencarkan urin. Angiotensin 1 dan angiotensin 2. Ketika bersirkulasi melewati paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim pengubah angiotensin. Angiotensin 2 mempunyai efek kontraksi pada arteriol dan meningkatkan tekanan darah. Aldosteron
dihasilkan oleh korteks adrenal. Ketika kadar kalium serum meningkat, sekresi aldosteron meningkat. Hal ini menyebabkan retensi natrium sehingga meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang berikut adalah eritropoietin. Disekresikan oleh ginjal sebagai respon terhadap tekanan oksigen arteri yang rendah. Berjalan ke sumsum tulang, tempat eritropoietin akan merangsang peningkatan produksi sel darah merah. Bagaimana ADH bekerja? Volume darah yang rendah dan osmolatis serum yang meningkatkan terdeteksi oleh hipotalamus yang memberikan sinyal ke kelenjar hipofisis. Kemudian kelenjar hipofisis mensekresikan ADH ke cairan dalam aliran darah. Kemudian itu ADH menyebabkan ginjal menahan air. Retensi air menambah volume darah dan menurunkan osmolalitas serum. Kita masuk pada yang berikut, sistem renin, angiotensin, aldosteron. Mengatur kadar natrium dan air tubuh. Hal ini pada gilirannya akan mengatur tekanan darah. Langkah yang pertama, sel juxtaglomerulus di dekat dengan glomerulus pada setiap ginjal mensekresikan enzim renin ke dalam darah. Langkah 2, renin bersirkulasi ke seluruh bagian tubuh dan mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1. Langkah yang ketiga, di paru-paru angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin yang kedua melalui proses hidrolis. Langkah yang keempat, angiotensin 2 bekerja pada korteks adrenal untuk memasang produksi hormon aldosteron. Langkah yang terakhir, aldosteron bekerja pada sel juxtaglomerulus untuk meningkatkan retensi natrium dan air serta melengkapi sistem umpan balik yang secara otomatis menyesuaikan ulang homeostatis. Berikut adalah gambar sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Oke, baik, mungkin itu materi yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.